Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cak 5. Pada hari ini saya akan coba membahas tips dan trik untuk memindahkan bibit anggur yang dibeli online ke media tanam yang lebih besar. Pertama-tama, Sobat Cak 5, yang diperhatikan adalah pertumbuhan daun, perkembangan daun. Misalkan kalau Sobat Cak 5 mendapatkan bibit yang cuma ada beberapa helai daun saja, misalkan ini ada cuma ada satu batang. Kalau saya ini dapat yang 2 batang, kebetulan dapatnya yang 2 batang ya. Nah, misalkan dapat 1 batang nih yang ini. Nah, misalkan cuma ada 5 daun gitu ya, atau 4 daun atau lebih sedikit lagi gitu, masih muda. Sobat Cak 5 biarkan saja terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk menanam atau memindahkan bibit ini langsung ke media tanam yang lebih besar. Jadi Sobat Cak 5 harus membiarkan bibit ini tumbuh terlebih dahulu. Sekiranya harus ada sekitar 7 daun ya, 7 daun. Misalkan ini berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan yang ini. Biarkan ini sampai tua dulu. Nah, karena ini sudah banyak, sudah cukup lama, jadi ini sudah layak untuk digrounding buat Cak 5 ya. Ya, daunnya juga sudah banyak. Misalkan tadi cuma dapat 1 batang nih, Sobat Cak 5 biarkan dulu sampai sekitar 7 helai daun, sampai daunnya itu berwarna hijau. Jangan seperti ini masih muda, ada 5 helai daun, Sobat Cak 5 langsung ditanam, dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Itu nanti mudah stres karena perakarannya belum baik, ininya juga perkembangan pertumbuhannya juga belum baik. Jadi alangkah lebih baiknya dipersiapkan dulu bibitnya, biarkan tumbuh dengan baik, berkembang gitu ya. Dan jangan lupa juga jangan berpatokan, misalnya nih ada dalam 1 batang ini tumbuh bud tunas dari bud sini, misalkan seperti ini tumbuh. Nah, misalkan yang tumbuhnya ini, bud yang ini tumbuh dengan baik, vigor. Nah, lebih baik dibandingkan tunas yang dari bud ini dibandingkan dengan misalkan ini batang yang satunya. Kalau saya ini kan pertama kan ini batang pertamanya. Nah, ini batang ini ternyata kalah vigor dengan batang yang tunas dari tunas bud ini. Jadi saya potong di sini. Jadi walaupun ini tunas awal batangnya, saya potong karena pertumbuhannya kalah baik dengan yang tunas baru ini, yang dari bud. Nah, seperti itu ya Sobat Cak 5. Jadi jangan berpatokan kalau misalkan ini tunas awal itu tidak bisa dipotong, sayang. Jadi lebih baik cari yang pertumbuhannya lebih cepat atau vigor ya. Ini juga sama, tadinya banyak di sini cabang-cabang, ternyata setelah diamati yang vigor itu yang ini. Jadi batang utamanya yang tadi di sini saya potong. Ini dari tunas bud batangnya. Nah, seperti itu ya Sobat Cak 5, harus diperhatikan. Jadi jangan berpatokan ke tunas ke batang awal gitu ya. Jadi kalau misalkan ada tunas bud yang baru tumbuh, misalkan ini tumbuh, ini lebih cepat perkembangannya. Nah, lebih baik tunas awalnya batang awalnya dipotong, kita pelihara yang ini biar pertumbuhannya cepat. Karena ini lebih vigor seperti yang ini. Tunas awalnya ini, tunas awalnya, batang awalnya ini sini ke atas. Tapi pas ini tumbuh ternyata kalah vigor sama batang tunas bud yang baru ini. Jadi saya potong tunas awalnya.
Seperti itu sobat K5, untuk penjelasan awal tentang bibitnya ya. Penjelasan awal tentang bibit. Jadi kalau misalkan bibitnya datang setelah beli online, jangan terburu-buru untuk ditanam ke media tanam yang lebih besar. Jadi lebih baik dibiarkan terlebih dahulu tumbuh sehingga banyak daun hijau seperti ini. Sudah ada beberapa ya tumbuh dan sudah menua. Nah, baru sobat K5 bisa di grounding, dipindahkan media tanamnya seperti itu. Oke, sobat K5, hal berikutnya yang harus perlu diperhatikan adalah media tanamnya. Nah, media tanam itu harus porus ya, harus porus, dipersiapkan sebulan atau bahkan lebih sebelumnya ya. Di sini saya media tanam menggunakan sekam mentah dan sekam bakar dan juga kompos ya, untuk memastikan bahwa media tanam ini sudah porus, sudah siap untuk ditanam, digunakan untuk menanam bibit. Nah, ditandai dengan munculnya beberapa ini rumput ya, ini padi sudah tumbuh, rumput-rumput atau ini bekas sekamnya ya, sekam mentahnya tumbuh. Nah, ini menandakan bahwa si bibit ini sudah layak untuk ini menandakan bahwa media tanam ini sudah layak untuk digunakan menanam bibit pohon anggur. Nah, setelah kita lihat perkembangannya seperti ini bisa dieksekusi, langsung bisa untuk ditanam. Kita gali saja di sini ya, pas tangannya sobat K5. Oke. Kita gali sampai ukuran polybag bibitnya. Kita cukup, jangan terlalu dalam ya, segini cukup. Kita grounding bibitnya. Kita lihat perakarannya sobat K5, ini sudah sangat baik akar dari bibitnya. Kita lihat, oke ya, sudah keluar banyak akarnya. Sini juga sudah banyak, sudah nembus ke bawah. Oke, kita langsung saja sini. Ini akan dibuat sistem trellis ya, karena ini ada 2 batang di sini. Ada 2 batang, jadi saya akan bikin sistem trellis. Nah, itu yang kedua ini harus dipersiapkan secara matang, karena media tanam ini sangat berpengaruh sekali dengan tumbuh kembangnya tanaman anggur. Jadi harus dipersiapkan dengan sangat matang, harus porus ya bibit tanamannya. Harus porus ya media tanamnya, karena media tanam yang baik akan membuat pertumbuhan
perkembangan bibit juga akan lebih baik. Oke, seperti itu ya sobat K5. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Jangan lupa like dan subscribe ya, gratis.